Pertanyaan adalah, apa yang diperbaiki ketika kita menginginkan output yang baik? Tentunya dua hal ini, yaitu adalah input dan juga prosesnya. Kalau input itu sebenarnya sudah selesai di SDM. Jadi ketika kita diterima di perusahaan, itu berarti kita menjadi memang layak bekerja di situ. Nah, maka yang menjadi fokus itu adalah di sistemnya. Kita perbaiki sistemnya. Jadi, karena apa? Karena istilahnya untuk karyawan yang masuk itu adalah pilihan dan itu pun menjadi tanggung jawab SDM. Maka kita menjadi tidak ada orang yang tidak bisa belajar. Jadi lebih tidak ada orang bodoh di dunia ini. Yang ada adalah orang yang tidak mau belajar. Dan tentunya ketika kita mau bekerja itu tentunya kita juga akan mau belajar karena tuntutan dari perusahaan. Sehingga apa yang diperbaiki adalah sistemnya. Berikutnya adalah pendekatan pengukuran kinerja. Dari pengukuran kinerja itu bisa kita lihat dari 3 aspek. Dari kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil atau outcome organisasi. Yang kedua adalah kinerja proses, kinerja pada proses tahapan dan menghasilkan produk atau pelayanan. Yang ketiga adalah kinerja individu, merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Jadi 3 faktor ini yang menjadi penentu sebuah perusahaan itu menghasilkan output yang baik atau tidak. Jadi pengukurannya adalah contohnya gini, ketika ada 10 orang itu yang masuk di suatu perusahaan dengan posisi yang sama, ya, masuknya bersamaan, ketika perusahaan memiliki proses yang atau SOP yang sama dikerjakan, ketika outcome-nya itu tidak sama, berarti yang diperbaiki adalah individunya. Dari 10 ternyata yang tidak mencapai target 2 orang, maka perlu dilakukan training, retraining kepada individu tersebut. Tetapi ketika dari 10 orang itu ternyata ada 7 orang nih yang tidak mencapai target, berarti perlu memperbaiki prosesnya. Ketika ternyata semua mencapai target, maka perlu perbarui untuk targetnya. Seperti itu untuk pengukuran kinerja. Jadi ada beberapa variabel dan juga aspek dari sebuah kinerja. Yang pertama adalah keluaran organisasi atau outcome-nya. Aspeknya bisa diukur dari finansial dan juga non-finansialnya. Dari mana cara finansial? Itu biasanya dari omset ataupun dari keuntungan atau dari profitnya. Ya. Kalau non-finansial itu bisa dilihat dari kepuasan pelanggan mendapatkan produk tersebut atau kepuasan karyawan di dalam bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah proses internal. Aspek yang diukur itu adalah inovasi, proses operasi, pemasaran, dan juga pelayanan purna jual. Jadi ini pun menjadi faktor apakah proses tersebut bekerja dengan baik adalah dari inovasinya. Apakah pekerjaannya menyesuaikan dengan pekerjaan saat ini, dengan teknologi saat ini, itu pun juga menjadi ukurannya. Dan juga proses proses pelayanan itu bukan hanya tentang produksi saja, tetapi juga pemasaran dan juga pelayanan setelah penjualan. Aspek yang ketiga adalah kemampuan sumber daya. Ya, sumber daya insani, sumber daya teknologi, dan juga sumber daya organisasi. Jadi 3 hal ini yang menjadi faktor terbentuknya kinerja tersebut. Ada beberapa aspek. Jadi ada aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kinerja individu. Nah, yang pertama adalah kualitas kerja, yang kedua adalah produktivitas atau kuantitas, yang ketiga adalah pengetahuan, yang keempat adalah kepercayaan, yang keempat adalah ketersediaan atau ketepatan waktu, yang enam adalah kebebasan. Jadi dalam beberapa aspek ini tentunya ada seseorang itu yang unggul di satu bidang. Kualitas kerjanya bagus tapi jumlahnya kurang. Ada yang jumlahnya banyak tapi kualitasnya kurang. Itu pun bisa terjadi. Nah, maka perlu diukur secara keseluruhan dari 6 hal ini. Menurut Dassler 2003-329. Menurut Mangkunegara menggunakan 4 aspek untuk mengukur kinerja individu, yaitu kualitas kerja, dapat tidaknya diandalkan, dan juga sikap kerja. Ini pun yang menjadi tolak ukur saat ini ketika teman-teman bekerja itu tidak hanya tentang apakah teman-teman bisa kerja atau tidak, tapi bagaimana attitude yang
lakukan. Nah, maka saat ini pun di Dinas Tenaga Kerja itu ada tiga hal yang dilihat: faktor pengetahuan, faktor keterampilan, dan juga faktor sikap. Tidak hanya tahu tentang ilmu tersebut, tapi juga mampu untuk mempraktekkan keterampilannya. Dan juga diukur dari sikapnya, bagaimana mereka melakukan, apakah sesuai dengan SOP atau sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, itu pun juga dilakukan. Jadi tidak hanya, oh saya tahu kok tentang bagaimana cara mengerjakan ini, tapi dia nggak melakukan, maka itu kinerjanya kurang baik. Tapi ketika dia tahu, dia mengerjakan dengan baik, dengan hati-hati, maka itu menjadi ukurannya. Ya. Dia bekerja dengan kualitas yang bagus dengan jumlah yang ditentukan oleh perusahaan. Itu pun juga menjadi tolak ukurnya. Jadi di dalam tugas individu dengan tujuan organisasi itu sejalan, sejalan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tugas-tugas individu itu menunjang terbentuknya sebuah tujuan perusahaan. Jadi ketika kita jadi karyawan, kita punya target nih untuk tujuan departemen kita. Ketika departemen kan punya tujuan sendiri tuh. Contohnya gini. Perusahaan itu punya misi menjadi perusahaan terbaik di Indonesia. Misinya adalah melayani 1 juta orang. Terus tujuan organisasi itu adalah 1 juta orang tersebut mendapatkan kepuasan yang baik. Ternyata di divisi pemasaran, ya contohnya divisi pemasaran itu harus mendapatkan klien sebanyak 1 juta. Itu kan besar tuh, 1 juta dalam 1 tahun. Maka dipecah menjadi departemen cool. Ya, jadi, oh ini yang bagian eh, Jawa, ini yang bagian Sumatera, ini yang bagian Sulawesi, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Dan ternyata di satu departemen itu hanya kebagian 1.000 per bulan, contohnya seperti itu, 1.000 per bulan. Nah, ternyata untuk karyawannya itu ada 100, maka hanya butuh 100 per bulan. Nah, individual tasnya atau tugas tugas individunya adalah 100 per bulan. Nah, ketika 100 per bulan itu dipecah lagi. Oh, 100 per bulan itu adalah jam kerja 25 hari. Maka per hari itu hanya membutuhkan 4 4 klien saja. Ya, seperti itu. Contohnya seperti itu, teman-teman. Jadi, tujuan kita meskipun hanya mendapatkan 4 klien per hari, itu pun akan menunjang visi dari perusahaan. Dari seperti itu. Meskipun kecil, tapi itu menjadi tolak ukur untuk atau menjadi pondasi untuk mewujudkan impian atau tujuan dari organisasi tersebut. Ada banyak model sistem pengukuran kinerja baru. Ya. Ada SMART dari Cross and Leeds, ada Performance Measurement Metric atau PMM dari Keegan, ada Balance Scorecard atau BSC dari Kaplan and Norton, ada Quantum Performance Measurement Model QPMM, Integrated Dynamic PMS dari Galayani, ada Integrated Performance Measurement System dari PTC, Performance Prince dari Netley and Adam, atau ISO series dan lain sebagainya. Nah, jadi ada banyak model sistem pengukuran kinerja baru. Yang paling umum di dalam proses mengukur atau pengukuran yang banyak digunakan, yang paling terkenal adalah BSC atau Balance Scorecard. Hal ini disebabkan BSC hanya menyediakan kerangka yang sederhana yang mudah diaplikasikan, yaitu hanya terdiri dari 4 perspektif, yaitu dari finansial, dari pelanggan, dari proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi belajar dari balance scorecard ini, kita pun bisa melihat nih visi dan juga strategi dari perusahaan itu akan terlihat. Yang pertama adalah dari finansial. Nah, to success financial, how should we appear to our shareholders? Jadi dari sisi finansial, apakah laporan perusahaan itu mengalami keuntungan atau tidak? Jadi ukurannya itu tidak hanya tentang uang, teman-teman. Jadi tapi tentang pencatatan, tentang bagaimana pelaporan, bagaimana mereka membuat
sebuah sistem keuangan yang baik itu pun juga dilihat. Jadi salah satu hal kelemahan dari UMKM itu adalah pencatatan, nah, terutama pencatatan keuangan. Terutama bisnis yang masih merintis itu adalah keuangan. Padahal contohnya gini, ketika kita membuat produk, ya, membuat produk, oh saya buat produk nih untuk HPP-nya, ya, atau bahan yang dikeluarkan itu adalah 10.000. Ketika kita punya bahan nih 10.000, kita jual 12.000, kira-kira untung nggak teman-teman?